Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lucia Wundadake, absen 1, sebagai pembicara 1. Yang kedua ada Nima Dewi Amelia, absen 17, sebagai pembicara 2, sekaligus moderator. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, mampu mendefinisikan konsep pasar uang. Yang kedua, mampu mendefinisikan konsep pasar modal. Yang ketiga, mampu menguraikan, menganalisis mengenai konsep pasar uang dan pasar modal. Pembahasan materi yang pertama yaitu konsep pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah di mana pihak atau individu dapat meminjamkan uang dengan bunga untuk biaya atau keuntungan kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain, pasar uang adalah perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka pendek tanpa batasan tempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar uang adalah pasar abstrak yang menghubungkan penawaran dan permintaan dana jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan pencari modal. Sederhananya, pasar uang adalah tempat pemilik modal menjual instrumen keuangan jangka pendek kepada peminjam modal. Ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang yang pertama adalah pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Ciri pertama pasar uang adalah tidak bersifat fisik. Tempat atau tempat bertemunya penjual dan perantara, pembeli potensial. Inilah sebabnya mengapa pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Hal ini karena pasar uang diperdagangkan over the counter atau OTC. Dengan kata lain, jual beli terjadi di meja atau ruangan masing-masing aktor. Ciri yang kedua, tidak terorganisir. Manajemen pasar uang dilemahkan oleh kurangnya ruang operasi khusus dan badan pengatur langsung. Namun, keberlangsungan pasar keuangan tetap dikendalikan dan dilindungi oleh undang-undang yang berasal dari bank sentral masing-masing negara. Ciri yang ketiga, instrumen jangka pendek. Karakteristik lain dari pasar uang adalah bahwa mereka berjangka pendek dari semalam sampai 1 tahun. Akibatnya, instrumen yang diperdagangkan di pasar uang bersifat jangka pendek dan memiliki likuiditas primer. Yang keempat, pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Melalui pasar uang, pencari modal membutuhkan dana yang dapat segera dibayarkan atau digunakan, karena bertujuan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima, hasil yang rendah dan risiko pasar uang. Setiap investasi memiliki sifat alamiah yang paralel, yaitu tingkat risiko atau risiko seimbang dengan nilai manfaat atau pendapatan. Pasar uang memiliki risiko, harga yang rendah dan biaya yang rendah karena jangka waktu pembiayaan yang pendek. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sumber pembiayaan. Pasar uang adalah alat yang mempertemukan pemilik modal dan peminjam modal. Bagi para pencari modal, dana atau aset yang dimiliki investor dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau ekspansi usaha. Oleh karena itu, pasar uang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari modal. Hal ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Transaksi pasar uang mencakup 2 jenis pembiayaan jangka pendek, pembiayaan spontan dan pembiayaan yang membutuhkan negosiasi. Pembiayaan yang diprakarsai sendiri adalah jenis pembiayaan yang terjadi ketika keadaan berubah dalam kegiatan ekonomi. Pembiayaan yang dapat dinegosiasikan adalah pembiayaan yang memerlukan diskusi. Instrumen investasi. Pemilik modal dapat mengarahkan dananya ke pasar uang sehingga uang dapat beredar di masa depan dan bahkan memperoleh keuntungan. Kegiatan ini disebut juga dengan investasi. Partisipasi masyarakat. Jika ada pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan surplusnya dengan menjual surat berharga jangka pendek
pemerintah menerbitkan surat berharga jangka pendek ini untuk mendapatkan tambahan modal guna mendukung pembangunan negara. Hal ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai investor dalam pembangunan negara. Menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu tujuan jangka pendek yang paling penting dari para pencari modal adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan yang cepat. Ini dapat berlaku untuk perusahaan dan individu. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka usaha tersebut dapat mengalami kehilangan pendapatan, bahkan kebangkrutan. Pengangguran tidak bisa dihindari dan berdampak pada defisit pertumbuhan ekonomi. Menjadi pemrakarsa dan perantara. Pasar uang mempertemukan mereka yang memiliki kelebihan uang atau investor atau pemilik modal dan mereka yang membutuhkan uang, peminjam atau pemohon modal. Dengan ini, pasar uang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan distribusi aset dari pemilik modal ke peminjam modal. Selanjutnya yaitu pasar modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal merupakan seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang, pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK menyebutkan emiten pasar modal sebagai pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek-efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten yang dimaksud dapat berbentuk perorangan, usaha bersama, perusahaan, asosiasi, maupun kelompok yang terorganisasi. Selanjutnya yaitu jenis pasar modal. Berdasarkan transaksinya, pasar modal dibagi menjadi 2, yaitu pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Pasar modal perdana adalah tempat efek atau surat-surat berharga lainnya yang perdana diperdagangkan dan nantinya akan tercatat secara resmi di bursa. Sementara itu, pasar sekunder merupakan perdagangan untuk efek-efek telah terdaftar di bursa pasar modal. Investor yang sudah membeli efek di pasar perdana bisa mendapatkan harga lebih tinggi apabila menjual kembali efeknya di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu fungsi dari pasar modal. Yang pertama yaitu pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lainnya, lembaga atau pemerintah. Yang kedua yaitu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu yang ditentukan, saham-saham yang akan dibeli akan memberikan dividen atau bisa disebut dengan bagian dari keuntungan perusahaan kepada pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga yaitu pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang akan diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat yaitu pasar modal sebagai sarana pencipta tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima yaitu pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah.
Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir yaitu yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjual pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya, kalian bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut di antara lainnya, yang pertama yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua yaitu reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajemen investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga yaitu surat utang atau obligasi. Kalian juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Keempat ada Exchange Traded Fund atau bisa disebut dengan ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang kelima yaitu derivatif. Selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvermen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Pembahasan materi yang ketiga adalah menganalisis konsep pasar uang dan pasar modal. Berikut adalah perbedaan pasar uang dan pasar modal. Terdapat sejumlah perbedaan di antara pasar uang dan pasar modal yang perlu dipahami oleh para investor. Yang pertama, instrumen. Perbedaan yang paling jelas di antara pasar uang dan pasar modal adalah instrumen atau produk investasinya. Karena objek pertukarannya berbeda, instrumen investasi pasar modal dan pasar uang juga berbeda jauh. Instrumen pasar uang umumnya meliputi surat-surat utang, investasi, real estate, dan deposito berjangka. Instrumen pasar modal jauh lebih luas, mulai dari saham sampai reksadana. Yang kedua, jangka waktu. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek.
Berbeda dengan pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Meskipun memiliki perbedaan terkait jangka waktunya, baik pasar uang dan pasar modal sama-sama dikelola oleh pihak profesional yang dapat menjamin aktivitas investasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tujuan investasi. Investor pasar modal biasanya punya motif investasi yang lebih beragam, mulai dari jadi pemilik saham, mendapat dividen rutin, atau memperoleh profit dari proses jual beli saham. Tujuan utama dari investor pasar modal adalah menambah keuntungan atau kekayaan terus-menerus. Yang keempat, mekanisme pasar modal jauh lebih kompleks daripada pasar uang. Sebelum menerima bantuan pendanaan, pihak perusahaan emiten biasanya harus menghubungi lembaga penjamin efek terlebih dulu. Setelah itu, proses penawaran saham biasanya harus melalui kelayakan sebelum bisa dilepaskan di pasar modal. Kelima, likuiditas. Investasi pasar uang lebih mudah cair daripada di pasar modal. Biasanya, setelah berinvestasi di pasar modal, seorang investor akan mendapat lembaran saham atau lot sebagai bukti kepemilikannya atas perusahaan tertentu. Jika sudah membeli lot saham, investor tidak dapat mengajukan refund ke pihak perusahaan. Satu-satunya cara mendapat refund uang untuk lot saham adalah dengan menjualnya ke investor lain. Yang keenam, otoritas tertinggi. Meski sama-sama dinaungi BEI atau BEI dan diawasi oleh OJK, pasar uang diatur oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Yang ketujuh, resiko. Karena profitabilitasnya yang lebih pasti, pasar uang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar. Dapat berinvestasi di pasar uang dengan modal yang lebih terjangkau nominalnya. Oleh sebab itu, pasar uang adalah jenis investasi yang paling sesuai bagi investor dengan profil risk averse. Sebaliknya, pasar modal punya risiko tinggi karena profitabilitasnya sangat mudah berubah-ubah mengikuti gejolak ekonomi pasar. Meskipun memiliki risiko kerugian yang cukup besar sebagai alat investasi, pasar modal juga menawarkan keuntungan yang cukup besar. Walaupun berbeda, pasar uang dan pasar modal sama-sama bentuk investasi yang baik untuk meningkatkan kekuatan finansial. Pasar uang baik untuk orang-orang penyuka stabilitas dan kepastian. Sedangkan pasar modal bagus bagi penyuka tantangan dan risiko. Memahami pengertian pasar modal dan pasar uang, serta mengenali perbedaan sekaligus risikonya dapat membantu dalam mengambil keputusan bijak dari perencanaan finansial. Pelaku pasar uang biasanya adalah lembaga keuangan seperti bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, maupun individu masyarakat yang menyasar pada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau SPBU, PU, sertifikat deposito, interbank, call money, commercial paper, dan treasury bills. Yang kedua, contoh pasar modal. Pasar modal secara ringkas dapat diartikan sebagai sarana bagi perusahaan dan institusi lain untuk bertemu. Biasanya, pertemuan tersebut tidak didasari karena membutuhkan pendanaan dan dari masyarakat yang ingin melakukan investasi. Contoh pasar modal adalah jual beli surat berharga seperti saham, instrumen investasi reksadana, serta utang atau obligasi, dan exchange traded fund. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.